Selamat datang di channel kami. Pada hari ini, kami akan membawakan kisah yang penuh teror dan kengerian dari desa terpencil bernama Sukadamai. Bersiaplah untuk mendengar cerita tentang arwah yang terkutuk dan rahasia kelam yang seharusnya tidak pernah terungkap. Selamat datang di kisah mengerikan, Kuntilanak Beranak. Mari kita mulai. Di desa terpencil bernama Sukadamai, terdapat rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal angker, dihuni oleh arwah seorang wanita yang meninggal secara tragis saat melahirkan. Malam itu, langit gelap, dan hujan deras mengguyur desa, memberikan nuansa seram yang semakin mencekam. Seorang pemuda bernama Raka, seorang fotografer yang penasaran dengan cerita mistis, memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Didorong oleh rasa ingin tahu dan tekad untuk membuktikan kebenaran cerita kuntilanak, ia membawa kameranya dan perlengkapan fotografi lainnya. Saat tiba di depan rumah, hawa dingin langsung menyergap Raka. Ia menyalakan senter dan melangkah masuk, suara lantai kayu yang berderit di bawah kakinya menambah kesan seram. Di dalam rumah, Raka mulai mengambil beberapa foto. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan bayi yang pelan tetapi jelas, berasal dari lantai atas. Dengan hati-hati, Raka menaiki tangga kayu yang tua, mengikuti suara tangisan tersebut. Di lantai atas, ia menemukan sebuah kamar dengan pintu yang setengah terbuka. Di dalamnya, terlihat sebuah ayunan bayi yang bergerak perlahan, diiringi oleh suara tangisan bayi yang semakin keras. Raka mendekati ayunan itu, dan di saat yang bersamaan, seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan pakaian putih kotor muncul di sudut ruangan. Mata wanita itu merah menyala, menatap Raka dengan penuh kebencian. Itu adalah kuntilanak, sosok hantu yang selama ini menghantui desa Sukadamai. Raka mencoba berbicara, suaranya gemetar, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Kuntilanak itu tidak menjawab. Ia hanya mengayun ayunan bayi dengan lembut, membuat tangisan bayi mereda. Raka merasa ada yang tidak beres dan berusaha mencari tahu lebih lanjut. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah boneka tua yang tampak menyeramkan. Boneka itu seolah hidup, dengan mata yang mengikuti gerakan Raka. Tiba-tiba, Raka merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Saat kembali melihat ke arah ayunan, kuntilanak itu sudah berdiri tepat di depannya, menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Raka terkejut dan mundur beberapa langkah, membuat boneka tua itu terjatuh dan terguling ke lantai. Saat boneka itu jatuh, sebuah suara mengerikan terdengar, "Kembalikan anakku." Suara itu seperti berasal dari dalam boneka. Raka merasakan pusing dan tubuhnya terasa lemas. Dalam kebingungannya, ia mendengar langkah kaki mendekat, semakin cepat dan semakin mendekat. Tiba-tiba, kuntilanak itu menyerangnya. Raka terjatuh, dan pandangannya mulai kabur. Dalam keputusasaan, ia meraih kamera dan memotret kuntilanak itu. Cahaya flash dari kamera membuat kuntilanak berteriak kesakitan dan menghilang sejenak. Raka bangkit dengan susah payah, mencoba melarikan diri. Namun, sebelum ia bisa keluar dari rumah, sebuah tangan dingin mencengkeram kakinya, menariknya kembali ke dalam ruangan. Di sana, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Boneka tua itu telah berubah menjadi bayi sungguhan, namun dengan wajah yang penuh luka dan darah. Kuntilanak itu muncul kembali, namun kali ini ia tidak sendiri. Di sekelilingnya, muncul sosok-sosok lain, arwah-arwah penasaran yang mengelilingi Raka. Mereka semua menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh kebencian. Raka merasa napasnya semakin berat, dan perlahan-lahan kesadarannya mulai menghilang. Saat kesadarannya mulai hilang, Raka mendengar bisikan di telinganya, "Kamu tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup." Keesokan paginya, penduduk desa menemukan rumah tua itu terbakar habis. Tidak ada yang tahu bagaimana kebakaran itu terjadi, tetapi di antara puing-puing, mereka menemukan kamera Raka yang hangus. Tidak ada jejak Raka atau arwah-arwah yang dilihatnya malam itu. Namun, beberapa foto yang tersisa di dalam kamera menunjukkan sosok kuntilanak dan bayi, yang menatap langsung ke arah kamera dengan tatapan mengerikan. Sejak saat itu, cerita tentang rumah angker di desa Sukadamai menjadi semakin menakutkan. Penduduk desa percaya bahwa arwah-arwah itu masih ada, menunggu korban berikutnya yang cukup nekat untuk mengganggu ketenangan mereka. Kebakaran yang melanda rumah angker di desa Sukadamai menjadi pembicaraan hangat di kalangan penduduk. Meski kamera Raka ditemukan di antara puing-puing, tubuhnya tidak pernah ditemukan.
Desa itu kembali tenang, atau setidaknya begitu yang mereka kira. Malam demi malam berlalu, hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Bima yang juga teman dekat Raka, datang ke desa tersebut. Bima tidak percaya dengan cerita-cerita mistis, dan yakin bahwa ada sesuatu yang lebih logis di balik hilangnya Raka. Berbekal keberanian dan tekad untuk menemukan sahabatnya, Bima memutuskan untuk menyelidiki rumah angker itu sekali lagi. Malam itu, Bima memasuki area rumah yang sekarang hanya tinggal reruntuhan. Dengan hati-hati, ia mulai mencari petunjuk di sekitar puing-puing. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik lantai yang telah runtuh. Pintu besi tua yang tertutup sebagian itu menarik perhatiannya. Dengan susah payah, Bima berhasil membuka pintu tersebut dan menuruni tangga menuju kegelapan. Di dalam ruang bawah tanah itu, suasana sangat pengap dan gelap. Bima menyalakan senter dan mulai menyusuri lorong sempit yang dipenuhi sarang laba-laba. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah kamar kecil yang penuh dengan benda-benda aneh, seperti boneka-boneka usang, lilin yang telah habis terbakar, dan simbol-simbol mistis yang tergambar di dinding. Saat Bima menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan sebuah buku harian tua. Halaman-halamannya penuh dengan catatan yang ditulis oleh pemilik rumah sebelumnya, seorang wanita bernama Rini. Dari catatan tersebut, Bima mengetahui bahwa Rini adalah seorang dukun yang mencoba menghidupkan kembali bayinya yang meninggal saat lahir. Ia melakukan berbagai ritual gelap dan mengorbankan banyak jiwa untuk mencapai tujuannya. Namun, ritual itu gagal dan malah mengutuk Rini menjadi kuntilanak, terjebak antara dunia hidup dan mati, terus mencari bayinya yang hilang. Bima merasa ngeri membaca catatan itu, tetapi ia terus mencari petunjuk tentang keberadaan Raka. Tiba-tiba, lampu senter Bima berkedip-kedip, dan ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak melihat apa-apa. Namun, saat ia kembali melihat buku harian, halaman-halamannya mulai berdarah dan meneteskan cairan merah gelap yang mengerikan. Bima terkejut dan menjatuhkan buku itu. Di saat yang sama, suara tangisan bayi kembali terdengar, namun kali ini disertai suara tawa yang menakutkan. Bima mencoba keluar dari ruang bawah tanah itu, tetapi lorong yang tadi ia lewati tiba-tiba berubah. Dindingnya menyempit, seolah-olah hidup dan berniat menjebaknya di dalam. Di tengah kepanikan, Bima menemukan sebuah pintu lain yang tidak terlihat sebelumnya. Dengan harapan bisa keluar dari situ, ia membuka pintu tersebut dan menemukan dirinya kembali di ruang tamu rumah angker, namun dalam kondisi yang berbeda. Ruang tamu itu sekarang penuh dengan bayangan-bayangan gelap yang bergerak sendiri. Di tengah ruangan, berdiri kuntilanak dengan bayi di pelukannya, menatap Bima dengan senyum menyeramkan. "Kamu datang untuk menggantikannya," bisik kuntilanak itu. Sebelum Bima sempat bereaksi, bayangan-bayangan gelap itu mulai menyerangnya. Ia berusaha melawan, namun kekuatan arwah-arwah itu terlalu kuat. Di saat-saat terakhir, Bima menyadari kebenaran yang mengerikan. Raka tidak hilang atau mati, melainkan menjadi salah satu bayangan gelap yang sekarang berusaha menjebaknya. Dengan usaha terakhir, Bima mengeluarkan kamera milik Raka yang dibawanya. Ia menyalakan flash dan memotret kuntilanak itu. Cahaya flash membuat arwah-arwah itu berteriak kesakitan dan menghilang sejenak. Namun, kuntilanak itu tidak terpengaruh. Ia mendekati Bima dengan langkah lambat tapi pasti, sambil berbisik, "Tidak ada yang bisa lolos dari sini." Tiba-tiba, bayangan Raka muncul di belakang Bima, berusaha memberinya petunjuk. "Gunakan kamera itu di cermin," bisiknya. Bima melihat cermin besar di sudut ruangan dan dengan sisa tenaga yang ada, ia mengarahkan kamera ke cermin dan memotret. Cahaya flash dari kamera memantul di cermin, menciptakan kilatan yang sangat terang. Kuntilanak itu berteriak kesakitan dan tiba-tiba menghilang, bersama dengan bayangan-bayangan lainnya. Ruangan itu menjadi hening dan tenang. Bima terengah-engah, menyadari bahwa ia selamat. Namun, saat ia melihat ke cermin, ia tidak melihat bayangannya sendiri. Sebaliknya, ia melihat bayangan Raka yang tersenyum lemah. "Terima kasih, teman," bisik Raka sebelum menghilang selamanya. Bima keluar dari rumah angker itu dengan tubuh gemetar. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil selamat, Desa Sukadamai masih menyimpan banyak misteri, dan arwah-arwah penasaran yang terus mencari korban berikutnya. Bima pulang ke kota dengan perasaan campur aduk. Dia selamat dari pertemuan mengerikan itu, namun kenangan akan bayangan sahabatnya, Raka, terus menghantuinya.
Berharap menemukan ketenangan, Bima mencoba melanjutkan hidup. Namun, beberapa minggu kemudian, ia mulai mengalami mimpi buruk yang semakin lama semakin nyata. Dalam mimpinya, Bima selalu melihat sosok kuntilanak yang sama, menggendong bayinya, memanggil namanya dengan suara yang menakutkan. Setiap kali Bima bangun, ia merasa lelah dan merasakan hawa dingin yang aneh di kamarnya. Tidak tahan dengan teror yang terus menghantuinya, Bima memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun terkenal di kota tersebut. Dukun itu, seorang wanita tua bernama Buningsih, mendengarkan cerita Bima dengan seksama. Apa yang kamu alami adalah akibat dari gangguan arwah yang sangat kuat. Kita harus melakukan ritual untuk mengusir arwah tersebut, kata Buningsih. Ritual itu pun dilakukan di rumah Bima. Buningsih menyiapkan berbagai perlengkapan, seperti kemenyan, bunga 7 rupa, dan mantra-mantra kuno. Malam itu, mereka memulai ritual dengan harapan bisa mengusir arwah kuntilanak yang mengganggu Bima. Selama ritual berlangsung, Bima merasakan kehadiran arwah itu semakin kuat. Tiba-tiba, lilin-lilin yang digunakan dalam ritual padam bersamaan, dan suasana di dalam rumah menjadi sangat mencekam. Angin dingin bertiup kencang, membuat jendela dan pintu berderak-derak. Dalam kegelapan itu, suara tangisan bayi dan tawa menyeramkan terdengar lagi. Buningsih terus melafalkan mantranya, namun tiba-tiba ia terdiam. Wajahnya berubah pucat, dan ia menatap Bima dengan tatapan takut. Ada sesuatu yang salah, arwah ini terlalu kuat, bisik Buningsih. Di saat yang sama, bayangan Raka muncul di sudut ruangan, namun kali ini wajahnya penuh dengan luka dan darah. Kamu tidak seharusnya kembali, katanya dengan suara serak. Dia akan datang untukmu. Tiba-tiba, sosok kuntilanak muncul di tengah ruangan, memegang bayinya yang menangis. Kamu tidak bisa lari, katanya dengan suara mengerikan. Anakku membutuhkan jiwa. Dan kamu telah mengganggu kami. Sebelum Bima sempat bereaksi, kuntilanak itu menyerangnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Tubuh Bima terlempar ke dinding, membuatnya kesakitan dan tak bisa bergerak. Buningsih mencoba melindungi Bima dengan mantranya, namun arwah kuntilanak itu terlalu kuat. Ia meraih Buningsih dan mencekiknya hingga mati. Bima, dalam kondisi setengah sadar, melihat cermin besar di ruang tamu rumahnya. Ia ingat petunjuk yang diberikan oleh bayangan Raka sebelumnya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia meraih kamera dan mengarahkannya ke cermin, lalu memotret. Cahaya flash memantul di cermin, menciptakan kilatan yang sangat terang. Namun, kali ini kuntilanak tidak menghilang. Sebaliknya, ia berteriak lebih keras, tiba-tiba cermin itu retak dan hancur, memperlihatkan sebuah portal gelap yang menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Dari dalam portal, muncul sosok yang lebih mengerikan. Arwah-arwah korban ritual Rini, yang selama ini terjebak dalam dunia lain. Mereka menyeret Bima ke dalam kegelapan, sambil berbisik, kamu telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Saat Bima ditarik ke dalam portal, ia melihat bayangan Raka lagi. Kali ini, Raka tampak tersenyum penuh kemenangan. Maafkan aku, Bima. Ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari kutukan ini, katanya. Bima menyadari bahwa ini adalah rencana Raka dari awal. Dia telah menjadi bagian dari kutukan itu dan membutuhkan seseorang untuk menggantikannya. Dengan napas terakhirnya, Bima berteriak, namun tidak ada yang mendengarnya. Portal itu menutup dengan suara menggelegar, meninggalkan rumah Bima yang kosong dan sunyi. Keesokan harinya, tetangga menemukan rumah Bima dalam keadaan berantakan. Tidak ada jejak Bima atau Buningsih. Namun, di lantai ruang tamu, terdapat sebuah boneka tua dengan wajah yang menyeramkan, seperti menunggu korban berikutnya yang akan mengganggu ketenangan arwah-arwah yang terkutuk itu. Sejak hari itu, rumah Bima menjadi tempat yang tidak lagi dijamah oleh penduduk desa. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar kuntilanak yang mengintai di sana. Setiap malam, suara tangisan bayi dan tawa menyeramkan terus terdengar, mengingatkan mereka akan teror yang pernah menghantui desa Sukadamai. Mereka yang berani mendekat sering melihat bayangan seorang pemuda yang berdiri di jendela, menatap keluar dengan mata kosong, seolah-olah mencari seseorang untuk menggantikannya di dunia kegelapan. Kisah ini menjadi legenda, menandakan bahwa beberapa pintu tidak seharusnya dibuka, dan beberapa rahasia seharusnya tetap tersembunyi dalam kegelapan. Terima kasih telah menonton kisah menyeramkan ini.
Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu waspada, mungkin ada yang mengintai di balik bayangan. Semoga hari-hari Anda menyenangkan.